Halo guys, saya Ori kembali buat komparasi Redmi Note 9 Pro, Realme 7, dan ini dia Poco X3 NFC, si mid-range killer. Apakah benar Poco X3 NFC ini bakalan ngekill kedua HP lainnya? Oke, bagian pertama yang akan kita bahas soal bahan atau material bodinya. Sebetulnya ketiga HP ini sama-sama enak digenggam, nyaman aja. Terus karena bagian belakangnya itu sedikit rounded, jadi enak buat digenggam. Nggak terlalu berat dan nggak terlalu ringan juga. Yang pertama ini Redmi Note 9 Pro menggunakan bahan Gorilla Glass 5 untuk bagian belakang dan juga bagian depannya. Kelebihan dari bahan Gorilla Glass 5 ini adalah bodinya akan kerasa solid dan kokoh, kelihatan mewah juga, dan serta lebih gampang untuk menyerap panas. Kelebihan lain juga kalau dipakein case lama Redmi Note 9 Pro atau Gorilla Glass 5 ini nggak akan timbul jamur atau bekas dari case-nya itu sendiri. Cuma minusnya kalau bodi berbahan kaca ini kalau jatuh itu akan hancur berkeping-keping. Yah, kayak hati lah gitu ya, ditinggalin mantan. Kalau Realme 7 dan Poco X3 NFC ini menggunakan bahan polikarbonat untuk bagian belakangnya. Tapi kekurangannya bahan polikarbonat ini akan mudah baret-baret, mudah juga jamuran, dan mudah membekas kalau dipakein case yang lama. Kayak contoh Poco X3 NFC yang saya pakai ini 1 bulanan pakai case, tapi udah muncul aja tuh baret-baret halus di bagian belakangnya. Kalau dari material body ini saya jelas lebih pilih untuk Gorilla Glass 5 atau yang ada di Redmi Note 9 Pro. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah layar. Ketiganya ini masih sama-sama pakai panel IPS dengan resolusi yang sama. Yang berbeda paling di kepadatan pixelnya, itu pun sedikit alias nggak terlalu jauh beda. Kalau masalah warna memang ketiganya ada karakter yang berbeda ya, tapi itu semua bisa disetting sesuai dengan selera kalian. Mau sukanya warna yang kayak gimana, lebih biru, lebih kuning, lebih merah, itu semuanya ada di settingan. Silahkan tentuin sendiri gimana senyamannya kalian pakai HP ini. Untuk refresh rate Redmi Note 9 Pro masih 60Hz alias standar aja. Kalau Realme 7 udah pakai 90Hz. Kalau yang paling wah di sini adalah Poco X3 NFC, itu udah pakai 120Hz untuk refresh rate-nya. Udah jelas kalau refresh rate tinggi itu lebih smooth, lebih nyaman, lebih enak kalau buat dipakai scrolling, buat browsing. Namun nggak semua aplikasi udah support dengan refresh rate yang tinggi. Terlepas dari refresh rate layar yang beda-beda dari ketiga HP ini, ketiganya udah sama-sama enak dilihat. Warna yang dihasilkan cukup kaya meskipun nggak semewah layar AMOLED. Kalau masalah kontras juga kerasa cukup, dan memang karakter dari layar IPS ini agak kerasa kurang kalau di bawah terik matahari. Ya yang penting kalian tuh main HP-nya nggak sambil jemuran di bawah matahari aja sih. Ini contoh perekaman video menggunakan Redmi Note 9 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Kalau resolusi 4K-nya bisa kalian lihat di depan, di bagian body itu semuanya saya ambil dari sampel masing-masing ketiga kamera ini di resolusi 4K. Terus juga kalau untuk Redmi Note 9 Pro ini nggak ada stabilizer, tapi dia stabil di resolusi 1080p 30 fps ini, gambarnya cukup stabil aja walaupun tanpa stabilizer. Ini contoh perekaman video menggunakan Realme 7 di resolusi 1080p 30 fps. Kalau yang resolusi 4K-nya itu udah ada di depan di bagian body tadi. Yang ini pakai Ultra HD bukan Ultra HD Max. Nah, kalau ketemu AWB atau brightness, dia akan kayak ngebling ya kameranya si Realme 7. Contohnya kayak gini ya. Tuh, kelihatan cahayanya berubah. Misalnya kita lagi ngevideo kayak gitu, jadi dia kayak ada sinar yang mantul-mantul gitu. Oke, ini contoh perekaman video menggunakan Realme 7 di resolusi 1080p 30 fps, tapi yang steady-nya Ultra Max, dan memang kelihatan benar stabil. Oh ya, saya cuma mau ngasih tahu kalau menu kamera yang beda itu ini di yang sebelah kiri ini Redmi Note 9 Pro. Dan si Poco X3 NFC ini lebih banyak menunya.
Dia antara lain ada mode vlog, ada mode front and back, jadi dua kamera bisa aktif bersamaan. Videonya bisa di switch ya, bisa gede kecil gini, bisa gini. Ada juga long exposure, itu bisa buat moto like trail atau yang apa ya, untuk moto kayak yang malam-malam jadi lampunya panjang gitu. Dan ada clone, jadi bisa langsung moto satu orang itu bisa di cloning 1, 2, 3 begitu. Kita lihat contoh ini yang Steady Max dari Realme 7. Memang stabil tapi dia jadinya ultra wide, jadi lebar gitu, dan nggak bisa ngezoom sewaktu sambil ngerekam video. Sampel 1080p 30 fps dengan ultra steady nanti akan disertakan di setelah video ini mungkin ya. Kalau ini contoh perekaman video menggunakan Poco X3 NFC di resolusi 1080p 30 fps dengan stabilizer ultra steady-nya aktif. Cuma mau ngasih tahu kalau untuk Realme ini yang variasi Indonesia dia beda dengan yang Eropa. Jadi resolusi kameranya yang Eropa itu 48, kalau yang versi Indonesia ini itu bisa di 64 megapiksel. Terus kalau versi Eropa dia nggak ada NFC. Jadi beruntunglah netizen Indonesia yang suka kritik brand kalau ngeluarin HP kurang maksimal. Ini contohnya ya, Poco X3 NFC. Stabil sih memang, karena memang ada ultra steady-nya. Pertama 3 HP ya, Redmi Note 9 Pro, Realme 7 dan Poco X3 NFC. Ini yang Poco X3 nya dan Realme nya pakai stabilizer yang mode biasa di Realme, karena Realme itu ada dua, ada yang satunya stabil maksimal, ini satu kanan ya rekam. Jadi kita coba aja lah ya, lihat yang mana yang lebih terasa stabil. Oke, kita coba balik kejauhan. Ini saya jalan agak cepat. Di Poco X3 NFC sepertinya stabil banget nih, pakai stabilizer ultra steady-nya. Nggak tahu, nanti kita lihat hasilnya pasti ada ya. Yang nggak ada ultra steady-nya cuma Redmi Note 9 Pro aja. Oke, cukup. Oke, yang ini ada Redmi Note 9 Pro. Aku tuh suka mainin rambut gitu. Maaf ya kalau terganggu. Karena tadi kita kenapa muterin aja gitu taman ini. Gak apa-apa. Hai, belum kenal sama aku, kenalan dulu ya. Nama aku Asia. Muter lagi. Mau kenalan lagi ah. Nama aku Asia. Kita balik, putar balik. Tuh, 2, 3. Kalian pasti ngeliat ini orang kenapa gitu ya, nggak jelas ya, begitulah.
saya. Jangan lupa di subscribe. Jangan kaget. Awal kemunculannya Redmi Note 9 Pro ini pakai MIUI 11 dengan base Android 10. Namun sekarang udah dapat update di MIUI 12, jadi keduanya ini baik Redmi Note 9 Pro dan Poco X3 NFC ini udah gunain MIUI 12. Memang ada sedikit perbedaan karena si Poco X3 NFC ini pakai launchernya Poco atau Poco ya gue nyebutnya dari tadi, kok Poco terus. Jadi ingat lagu waktu unboxing. Ya, yang jelas hampir nggak kerasa bedanya, paling perbedaannya ya minor-minor aja. Dari fungsi dan fitur utamanya jelas kalau si Poco X3 NFC ataupun Redmi Note 9 Pro ini sama aja. Untuk control centernya bisa pakai yang lama ataupun yang baru. Realme 7 pakai UI Realme UI versi 1 dengan base Android 10. Fitur yang saya suka dari dulu itu adalah customize gestur saat layar mati. Namun yang paling nggak saya suka di Realme UI ini adalah kalau mau narik notifikasi itu harus tariknya dari atas banget, dari atas layar. Nggak bisa dari swipe aja dari tengah body buat nampilin notifikasi. Dan itu kerasa cukup repot kalau kita pakainya cuma satu tangan. Mau nggak mau kalau lihat notifikasi dari atas atau notification center itu harus tarik pakai tangan yang satu lagi. Dan perlu catatan juga si Realme 7 ini belum support untuk floating atau floating apps ya. Jadi yang aplikasi mengambang kalau di bahasa Indonesianya itu di kedua HP Xiaomi ini udah bisa. Jadi bisa pakai bukan split ya. Jadi aplikasi di atas aplikasi.
Jadi kesimpulannya, pilih Redmi Note 9 Pro kalau kamu suka kamera yang paling tajam, bodi yang kelihatan paling kokoh dan mewah, chipset yang paling stabil, serta baterai yang paling awet dibanding kedua HP lainnya. Pilih Realme 7 kalau kamu mau video kamera ultrawide yang bisa stabil, chipset paling kencang namun sepertinya masih kurang di GPU dan kurang dioptimalisasi aja, charger yang paling ngebut dibandingkan kedua HP lainnya, serta layar yang udah support 90Hz refresh rate-nya. Pilih Poco X3 NFC kalau kamu suka fitur kamera yang kekinian, dual speaker stereo yang mantap abis, chipset terbaru yang mungkin ke depan akan diupdate sehingga lebih stabil dari Snapdragon 720G, layar yang udah support 120Hz untuk refresh-nya, mantap. Harga yang paling murah dibandingkan kedua HP lainnya. Kalau saya pribadi disuruh pilih di antara ketiga HP ini, maka saya akan pilih Redmi Note 9 Pro. Alasannya layar 60Hz buat saya udah kerasa cukup untuk saat ini. Kameranya paling tajam, paling kokoh dan mewah, serta baterainya yang paling awet dibanding kedua HP lainnya. Oke, sekian dulu untuk video komparasi kali ini. Mohon maaf jika ada kurang atau salah info, gambar atau apapun yang saya tampilkan di video ini. Terima kasih buat kalian yang udah bantu like, bantu komen, bantu share, terutama yang udah bantu subscribe juga. Like aja 1 kali kalau Anda suka dengan video ini, dislike aja 2 kali kalau nggak suka dengan video ini. Saya Ori dari One Review Indonesia pamit. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.